Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Semen Indonesia, ya SMGR 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk SMGR kita lihat dulu untuk riwayat bagian dividennya. Ya, perusahaan ini lihat nih, riwayat bagian dividennya jelas ya, cuman yang terpenting 3 tahun ke belakang aja kalau buat saya gitu ya. Jadi, kenapa perusahaan itu wajib bagi dividen ya, harus jelas seperti ini gitu. Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, kita langsung cek dulu pertama untuk kas tarakasnya. Ya, ini satuan jutaan. Oke, udah bener ya. Oke, kita harus lihat kas tarakas. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah total ya uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi uang kas yang ada di dompet itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya, harus ingat itu. Nah, di sini posisi kasnya untuk SMGR naik 57 miliar. Ya, tumbuh 1%, ya, tumbuh 1,24% tepatnya. Nanti kenaikannya meskipun yang kecil ini nanti kita cek di laporan arus kas ya. Berikutnya kita cek langsung ke saldo laba ya, di tab ekuitas yang ini nilainya ya, untuk melihat total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai 2026 Q1 ya. Jadi si SMGR sampai 2026 Q1 telah mencetak profit sebesar 34,7 triliun. Ya, ini di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini bagus, saldo labanya positif, dia bagi dividen. Artinya ada keuntungan yang nyata ya, jadi nggak cuma untung di atas kertas aja. Berikutnya kita lihat ke ekuitas pemilik ya, kita pindahin dulu untuk lihat rasio PBV aja ya, dasarnya aja. Oke, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 2,6 ya, artinya SMGR telah profit sebesar 2,6 kali modal awalnya. Ya, contohnya modal 1 miliar, kita bisnis modal 1 miliar telah profit 2,6 miliar di luar dividen ya. Jadi udah terbukti profit. Ya udah balik modal, nilainya juga udah di atas 1 ya. Nah, secara PBV memang ini cukup murah ya. Udah memang sudah cukup agak lama ya SMGR dihargai PBV-nya rendah di 0,3 ya, dengan potensi profitnya 210% kalau dia mencapai ke book value-nya ya di 6.450 per harga 8 Mei ini 2080. Ya gitu, dan memang nilai bonusnya juga dia sudah dihargai di bawah saldo labanya di 0,4 gitu. Jadi memang secara PBV memang ini cukup murah gitu, cuman mungkin karena ya entah biasanya sih faktor sentimen ya gitu ya. Jadi kalau memang ketika sentimen sudah membaik di sektor ini, biasanya harga nanti terdorong ya kalau kita bicara performa harga gitu. Oke, berikutnya kita lihat ke laba ruginya dulu ya, langsung pilih ke pendapatan ya, yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat pendapatan untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Nah, di sini SMGR pendapatannya tumbuh 633 miliar ya, naik 8% gitu ya. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal ya. Nanti kita dapat laba bruto nih ya. Ya sedikit out sedikit ya, harusnya laba bruto ini dia di bold juga nih ya, karena ini penting, karena ini angka kunci gitu ya. Kenapa? Karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Ya gitu, jadi dengan GPM misalnya 20%, jadi kalau teman menjual barang 100.000 itu ambil profit kotor 20.000 ya. Makanya cari perusahaan itu harus yang laba bruto setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto semakin besar ruang nanti untuk laba bersihnya ya. Kenapa? Nanti laba bruto dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru kita dapat laba periode berjalannya, inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, di sini kita lihat ya, untuk laba bruto memang ini tumbuh 6% ya, 107 miliar. Laba bersih naiknya signifikannya 82%, tapi angkanya memang tampak kecil ya, naik 37 miliar gitu. Karena sebelumnya cuman sampai 2025 Q1 itu 42,5 miliar ya. Nah, mungkin PBV tampak murah di 0,32, tapi secara PER ini sebenarnya premium. Jadi 43 kali. Jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi beli SMGR di PER 43 ya, berarti holding PER itu untuk 43 tahun. Ya, ini mahal secara profitabilitas. Maka investor banyak cari yang PER itu di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal. Ya, gitu. Cuma kembali ketika perusahaan memang dia mencetak profit jauh lebih besar lagi, nanti PER nanti akan berkurang. Jadi mungkin bisa terlihat lebih menarik ya. Dan memang dengan PER segini yield masih lumayan ya, saya rasa ini dikasih di 4,6% gitu. Jadi kalau tadi secara earning per share dia balik modal gitu, katakanlah 43 tahun, kalau pakai dividennya aja itu sekitar 21 tahun ya. Berikutnya kita lihat ke arus kas untuk melihat jumlah uang yang customer bayar, penerimaan kas dulu.
Nah, di sini kita lihat dulu untuk penerimaan kas dia naik 312 miliar ya, tumbuh 3% dengan rasio penerimaan kas ini bagus ya, 102% ya, artinya customer bayar selalu penuh ya. Gitu. Jadi sistem penerimaan kas ini ingat, uang kas yang dikumpulkan ini punya fungsi tadi untuk aktivitas-aktivitas perusahaan ya. Ya kita gunakan untuk bayar operasional, nanti kita dapat net CFO yang ini nilainya ya. Wajib positif seperti ini, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Ya, karena kalau negatif artinya ya perusahaan uangnya habis hanya untuk bayar operasional aja ya, nggak dapat apa-apa, nggak ada uang sisa untuk pemegang sahamnya ya. Nah, di sini untuk net CFO dia tumbuh 241 miliar ya, tumbuh 68%. Nah, untuk aktivitas ekspansi usaha di sini nilai negatif, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya ya. Secara capex memang ini ada lebih ekspansif ya dibandingkan dengan periode sebelumnya tuh 90% lebih lebih besar. Nah, untuk aktivitas pendanaan di sini nilai negatif, artinya perusahaan dia melunasi pinjamannya atau nggak dia bayar dividen, ya. Nah, cuman di sini gitu ya, kita lihat di sini ada supplier financing gitu ya. Karena terus ada nih pembayaran utang dan sebenarnya kalau nilai negatif tuh ya, kalau negatif artinya dia melakukan pelunasan. Kalau penerimaan penambahan utang gitu ya, dia nilai plus tuh. Ya. Gitu. Oke, jadi di sini memang polanya saya rasa masih bagus ya secara cash flow ya, polanya plus min dan ada kenaikan kas tara kas ya di dua periode yang kemarin dan yang sekarang gitu. Jadi ada uang kas yang udah dikumpulkan, udah bayar operasional, ada sisa, bayar ekspansi, bayar pinjaman, ada sisa. Ya, ini secara cash flow saya rasa ini bagus ya, masih sehat. Dan sekarang kita lihat ke resiko bisnisnya ya. Kita kembali lagi ke atas ya untuk lihat likuiditas dan solvensinya. 17/30. Oke. Sebentar, yang ini nilai. Oke, di sini kita lihat untuk rasio lancar di 1,1 ya, jadi saya rasa masih acceptable gitu. Untuk rasio kas di 0,3 ya gitu. Jadi memang sedikit lebih kecil ya, lebih lemah sedikit gitu ya, karena gini, kalau bisa di 0,3 kewajibannya yang harus lunas utang list tahun itu kan 14,8 triliun. Nah, tapi uang di dompet gitu ya cuma 4,7 triliun ya, sebenarnya nggak masalah selama cash flow lancar seperti ini gitu. Cuman kadang yang takut dijadikan kendala itu kalau misalnya ketika sedang ada problem gitu ya, ada kesulitan kas, kesulitan likuiditas, nah itu biasanya takutnya timbul masalah ya, biasanya kadang itu aja untuk antisipasi. Nah, untuk short term debt di sini ada pinjaman jangka pendek, pinjaman bank sama utang obligasi ya, 1, 2, 3 ya, kita jadi jumlahkan 2 ini aja. Plus oke, di sini kita lihat untuk short term debt memang lebih terkendali ya, sekarang lebih turun gitu. Nah, secara rasio cost short term debt ini bagusnya di 1,24 gitu. Utang depan mata gitu ya, yang dengan bunga itu 3,7 triliun, uang di dompet 4,7 triliun ya, jadi nggak ada masalah likuiditas gitu ya. Ini bagus juga karena cash flow-nya mendukung juga ya. Jadi untuk secara likuiditas ini sih rendah resiko ya. Untuk jangka panjangnya gitu, kita lihat untuk liabilitas totalnya, kita jumlahkan dulu yang ini nilainya. Di sini kita lihat DR masih cukup rendah ya, masih aman di 0,55 gitu. Untuk long term debt to equity di sini ada pinjaman bank sama utang obligasi ya, jadi kita ambil 2 ini aja. Oke, di sini kita lihat untuk long term debt to equity masih rendah ya, masih aman di 0,08 ya, masih jauh gitu ya. Di sini total debt juga lebih terkendali sedikit ya, turun 71% ya, 129 miliar. Nah, memang untuk SMGR itu waktu kemarin terakhir dibahas ya, memang ini profitnya super tipis ya, net profit margin aja untuk bahkan untuk 2026 itu hanya 0,97 ya, katakanlah sama 1% gitu. Jadi bayangkan ya teman-teman, menjual satu barang harga 100.000 itu ambil profit bersihnya cuman 970 rupiah ya, nggak nyampe 1000 gitu. Itu kalau dengan gross profitnya 20% gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya gross profitnya lebih rendah lagi, sudah pasti habis gitu ya. Maka tadi gross profit itu adalah angka penting ya gitu, itu yang harus dilihat gitu. Jadi jangan lihat langsung di final aja ya, laba bersihnya aja gitu. Maka tadi laba bruto itu harus di bold ya, seperti ini. Makanya ini kenapa saya lakukan bold seperti, karena ini yang pentingnya gitu, yang katakanlah lebih penting gitu buat saya gitu ya. Oke, jadi setelah dipindahkan SMGR, saya rasa ini adalah perusahaan yang baik gitu ya, karena riwayat pembagian dividennya jelas ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya tetap.
Perusahaannya juga telah profit sebesar 2,6 kali modal awalnya. Ya secara PBV ini cukup murah ya di 0,3, potensi profitnya 210% kalau dia mencapai ke book value-nya di 6.450 ya. Tapi secara secara profitabilitas ini premium ya di 43 kali ya. Secara cash flow ini sebenarnya sehat ya, bagus gitu ya. Terus secara likuiditas saya rasa ini masih kuat, masih oke, solvensi juga terkendali ya. Gitu. Jadi SMGR ya kalau kita bicara harga sih harapannya sektornya membaik aja, ada sentimen yang baik untuk SMGR. Itu aja sih saya rasa untuk SMGR ya. Dan saya selalu ingatkan ke teman-teman kalau analisis laporan keuangan seperti ini tuh hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya, harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar ya. Jadi jangan tanya ke saya, waktu itu ada yang tanya SMGR apakah kapan bisa balik rebound ke berapa 4.000, saya nggak tahu ya gitu ya, saya nggak bisa lihat masa depan gitu, kalau misalnya ada juga saya nggak akan bilang ya gitu. Jadi harga sih tadi kembalikan aja ke mekanisme pasar ya, terserah market mengapresiasi di harga berapapun gitu. Dan juga untuk valuasi gitu ya, valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Jika teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat gitu, karena di sini hanya pakai PBV dan PER gitu, bisa pakai DCF, DDM, enterprise value dan seterusnya, pakai aja ya, itu sendiri aja gitu. Oke teman-teman, itu aja, terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dari saham langsung tulis di kolom komentar. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.